mulai sebentar lagi. Pastikan kalian semua dukung semua player-player tim-tim yang sedang bermain tanpa menjatuhkan tim siapapun itu. Iya, Tolong ya let's go. adik-adik. Let's go. Tolong. Yang betul. Oke, Dan kali ini ternyata semua tim sudah mulai turun ke areanya masing-masing. Dan di round kalah hari yang kedua nampaknya dari Echo Bril juga merubah drop zone mereka. Mereka sempat menang luar di sini melawan Evos Immortal. Dan kali ini lawan mereka adalah Bonafide. Ya, bakalan diwarin aja, gak takut mental mereka itu Bigan. Mana ada yang namanya kabur-kabur, mana ada tuh Bigan, kecuali tinggal satu ya. Tetap berempat, ini masih berempat. 4 lawan 4 seperti yang lu bilang di awal tadi. Chance-nya masih 50-50 ya, masih seimbang lah ya. Tinggal gimana caranya dapat letingan, tapi di sana rupanya sang ujung tombak dari Echo Bril sudah terculik. Asuna sudah ter-take down, menjadi kekurangan satu player rupanya kali ini. Sementara itu ada Rasyah yang sudah mendengar 2 step dari 2 orang dari tim FE. Rupanya Rasyah harus tertumbangkan oleh seorang Raf. Rupanya Mansnya masuk tapi terlalu jauh. Zacknya juga terkena down. Sementara Jun berada di jarak yang sangat-sangat jauh di belahan bumi Kalahari bagian tengah. Dan Mans pun rasanya kalau misalkan mau masuk mungkin kayaknya cuma ngasih kill doang sih. Iya, setuju. Karena tadi memang yang ngedrop di situ hanya 2 player aja dari tim Evos Immortal. 2-nya lagi ada di Bayfront. Mans juga datang sedikit agak. Malah jadi 3 orang tumbang dari tim Echo Bril, menyisakan Cleo artinya sendirian yang harus cepat melarikan diri. Cleo. Tapi Cleo sudah dikejar oleh orang-orang dari tim Bonafide dan lagi-lagi tumbang di posisi ke-12. Aduh. Ya, sulit sekali memang Echo Bril tadi. Entah kita nggak ngelihat mereka dari awal sih soalnya. Mereka itu maksudnya dapat senjata atau tidak. Kenapa mereka itu terjatuh tanpa ada satupun yang orang ini dijatuhkan. Bahkan Gustav itu sedikit sekali ya, setengah lah HP-nya berkurang itu kan seorang Gustav. Gak ada player dari Bonafide, 1 orang terjatuh. Mereka tim Echo Bril-nya itu ngelawan atau tidak, atau mungkin mereka tadi memang benar-benar gak ada lootingan dan terjepit, gak bisa gerak kemana-mana gitu. Aduh, mungkin juga kesulitan menerima informasi juga didapetin sama anak-anak Echo Bril dengan ya kondisi kompon-kompon di area Stone Raid. Kita tahu seperti apa gitu lah, sangat-sangat tricky dan ngelihat orang pun sebetulnya nggak gampang kalau misalkan kita nggak jeli dengan nggak tahu jeli area dari Stone Raid itu sendiri. Jadi mungkin sisi lemah dari Echo Bril di area Stone Raid berhasil diambil dan dimanfaatkan oleh si anak-anak dari Bonafide ini. Tapi Bonafide sendiri mereka nggak bisa tenang karena kali ini kedatangan tim yang lebih segar lagi dengan darah yang masih powerful juga. Kenji sudah melihat 1 orang sudah di Skyler juga, tapi masih belum berhasil tumbangkan. Alah, Adrian yang terkena rupanya di sana. Kelvin pun berhasil untuk tumbangkan. Reon juga tumbang. Gustav masih berada di arah bawah. Kalian bakal naik menuju ke arah atas. Tumbang juga dan menyisakan Black yang tentunya bakal melakukan perlawanan saja, tapi tumbang sudah di posisi ke-11. 2 tim sudah tumbang di area Stone Raid. Ya, 2 tim dua-duanya yang ngedrop di Stone Raid tadi sudah harus tereliminasi semua. Ternyata ketika kedatangan 1 tim baru saja, tim Aura Ignis, tanpa berlama-lama. Ignis cuma tahu di sini ada tim. Mereka langsung saja entah setup seperti apa yang mereka lakukan tadi, dalam artian juga mereka pede. Nih bayangin tadi tim Echo Bril ya belum tereliminasi. Ini bakalan ramai sekali dan aku rasa Echo Bril ada kesempatan untuk kabur. Escape, ya. Iya, kalau kejadiannya Aura datang, Echo Bril belum tereliminasi, auranya ke-trigger sama damage-damage yang dilakukan oleh tim Bonafide. Kayak kejadian tadi di Observe lah ya contohnya. Nah, itu. Ya, tapi memang pada kenyataannya Echo Bril sendiri udah ke-eliminasi sama Bonafide. Datangnya Aura pun kebetulan di waktu yang tepat ya. Pas si Bonafide sendiri menurut gua masih belum benar-benar ngeriset lagi. Sementara kita ngelihat di sini ada Ubed yang sebetulnya ternyata emang dari tadi udah main barengan sama Mother ya. Iya, jarang kita lihat memang. Iya, memang 2 tim ini. Satu tim ini. Satu tim ini nggak bener-bener kelihatan di awal karena emang mereka berhasil ngindarin setiap fightnya di early sampai ke mid game gitu, dan mereka tiba-tiba muncul di
area mid game dan mengurangi penggunaan dari Aduh, revival Ubed. spot harusnya, tapi Ubed sudah tergait posisinya rupanya, dan kita juga masih belum melihat adanya Jars. Ternyata yang dimainkan masih dicadangkan saja dan masih cukup kuat rupanya. RRQ bukan Hades, gue masih ingat Hades mulu jadinya. Ya, Kazu. kebiasaan saja Ya, kemarin, kebiasaan. Ya terbunuh satu player juga dari tim Dewa United. Dan aku tadi menariknya kan sempat ngobrol nih sama player dari Dewa. tim Dewa United. Kata Kenapa? mereka walaupun ini sudah berjalan tapi masih ada PR yang belum selesai. Mereka belum tahu counter untuk Meta yang mereka jalani. iya meta yang sedang berjalan. Jadi mereka tahu metanya atau strateginya, tapi mereka belum tahu counternya seperti apa. Nah itu dia. Aku rasa bukan dialami oleh tim Dewa United juga. Tim-tim yang mungkin masih kesulitan untuk lepas dari bagian bawah secara poin akumulasi setiap matchday-nya gitu juga mengalami hal yang sama gitu. Berarti Tim-tim memang itu juga. adaptasi juga cukup panjang ya, nggak bisa kayak ketika kita memanfaatkan strategi baru mendapatkan hasil maksimal di hari ini, belum bisa kita bilang worth it, belum bisa kita bilang Ya, kerja setuju. penuh ya. Tapi di sini Dewa pun sudah bertemu dengan tim FA, diberikan surprise satu orang RDK langsung terpulangkan ke arah lobby, dan gue ngeliat di sini hanya ada 2 orang dari FA, artinya Ihsan sudah bersiap untuk melakukan penyelamatan. Ya entah dia ada di mana kita tidak melihat juga, yang ada cuma Puya dan seorang Raf, di mana Puya juga sudah kedeteksi tadi sempat ada UAV juga di atas mereka. Tapi jangan terlalu lama kalau sampai RRQ Kazunya menuju ke arah tempat ini juga, karena RRQ Kazu tadi kan sempat ketemu sama Ubed. Gak jauh-jauhan juga sebenarnya dari tempat sebelumnya tadi, ini bakal membahayakan 2 tim ini yang pasti. Dari tim FA nggak bisa berbuat banyak, dia masih mewaspadai serangan dari atas karena dia itu 2 orangnya di bawah, kemudian ada Mader di atas, Bams juga di bagian atas yang bisa saja melihat ke arah player kalau memang tarik mundur lah 2 player. Iya, mereka juga harusnya udah sadar kalau mereka itu udah kalah secara personil. Udah mah bertiga aja mereka mungkin udah ngerasa kalah ya. Karena kalau ketemu musuh kan pastinya mereka anggap itu masih 4 orang. Ini kita bertiga udah gitu keculik lagi 1. Iya. Mungkin bakal ngerasa ya bakal sulit lah kalau misalkan mereka melakukan inisiasi untuk nge-fight tadi di foundation, dan somehow kali ini ada player yang baru masuk dari tim Fine 69. Ya, Drian 69 menggantikan seorang Jer 69 di round ke-5 kali ini. Dan juga ini masih ada 10 tim, baru ada 2 tim aja tadi di seputaran Stone Ridge. Di tempat-tempat lain karena ini masih di zona pertama juga, zona kedua belum kelihatan ya. Berbeda sekali sama sebelumnya, kemarin itu zona kedua sudah nongol tuh di menit ke-8 sekian gitu. Dan ternyata player dari tim FA juga masih stay di tempat yang sama, nggak ada apapun yang mereka lakukan. Paling nggak nunggu player di atas melakukan kesalahan aja kayak nongolin kepala atau nge-lag tiba-tiba gitu. Iya kan? Karena emang bakal susah juga buat mereka escape ke belakang. Kita tahu adanya open field banget. Iya, setuju. Open field banget, dan pilihan buat mereka ya mereka mau fight atau mereka mau mundur juga tetap berisiko, dua-duanya nggak ada lagi ya selain tetap bertahan di sana, kecuali mungkin Dewanya yang maju bisa dimanfaatkan sama tim FA-nya itu sendiri. Dan kita sudah melihat di sini ada Dragon Phoenix masih memimpin dengan 66 poin, dan gua lagi pengen ngelihat standing round 4, gua malah Kristek sama Legalot yang ngancurin mobil yang pastinya bukan tanpa alasan. Iya, pasti ada alasan dia ngancurin mobil itu, bukan cuma untuk mau nyelesain misi ya. Iya. Oh iya, bisa Elite Pass ya. Di sini ya, nggak bisa ya. Hancurkan mobil dengan senjata AR 10 kali dapat 5 badge ya kan. Iya, maksudnya dia tahu di depan sana. Jangan-jangan dia tahu tim itu tim siapa gitu. Ini kendaraan dia mencoba untuk mencegah saja, barangkali bakalan digunakan untuk membahayakan tim RRQ Kazu. Nah, dan memang benar ternyata tim Dewanya yang sudah mulai masuk. Kali ini Raf dengan 1 hit tadi sempat ditekan. Rafnya yang tumbang, rupanya Dewanya kali ini yang masuk menuju ke arah pertahanan dari tim FA. Benar saja, tapi FA-nya sendiri hanya terculik 1 orang karena Puyanya sudah mulai cabut juga. Ya, tarik ke arah yang lebih aman ya. Ya, kalaupun dipaksain war jarak dekat, ya pakai 2 senjata yang jarang digunakan untuk war jarak dekat ya. Kalau jarak jauh tadi dia sudah ngebuktiin Puya sama seorang Iksan di round ke-3 tadi kalau nggak salah. Ngeri ya. Ngeri sekali dia itu, dibabat habis tadi tim Bonafide sama tim Aura Ignis kalau nggak salah di seputaran luar dari Mod House tadi. Yap, itu dia. Dan FA dengan adanya Ihsan
yang masih hidup dan masih berpihak juga, harusnya si Raf sendiri masih bisa buat balik lagi ke map kalau hari, karena itu udah tugas utama dari seorang Ehsan seharusnya. Jadi ya silakan kita tunggu juga Raf buat balik lagi ke Battleground untuk menemani Puya supaya Puya tidak kesepian lagi sendirian. Dan pergerakan dia ternyata masuk ke area refinery yang mana seharusnya di sini sudah ada First Rider dan juga tim RQ, tapi First Rider sendiri kali ini mereka enggak ada di refin tapi mereka ada di area desap. Mungkin mereka di refinery udah terlalu mudah buat tertebak, jadi mereka pindah sedikit menuju ke area bawah di area besar. Di sini sudah ada tim dari Aura Ignis. Ya, Aura Ignis yang memang lebih dahulu sebenarnya menghuni bagian desap setelah mereka berhasil menang war tadi di daerah Stone Ridge. Tapi ternyata di sini tanpa terlihat nih dari tim Aura, padahal mereka ada di atas nih Ignis. Dia nggak ngelihat, ternyata ada tim yang sudah sampai di bagian bawah mereka. Mereka ada di atas nih. Tapi mungkin mereka mendengar juga step FR kali ya. Iya, maksudnya mereka nggak tiba-tiba dari jauh tuh sudah didemekin sehingga mencegah FR nggak jadi ternyata ke tempat ini, atau mungkin sengaja nggak didemek biar warga dekat saja. Tapi rupanya Imkat sudah mulai membuka tembakan menuju ke arah satu orang dari First Rider yaitu Uai yang tadi sempat berlari, cuma sayangnya tembakannya juga nggak kena. Harus lebih hati-hati lagi Aura Ignis. Saya sampaikan di sini Uai dia bawa pelontar ya. Ya, pelontar yang tentunya bakalan membahayakan sekali di war seperti ini. Kadang aduh ada yang datang tuh. Nah ini yang baru FE. hidup. FE baru hidup sih. Iya, baru hidup ya. FE baru hidup. Saya terkaget, saya terkejut dia turun ke desap. Terus kalau misalkan ini benar-benar satu tim yang mendarat di sana, mungkin momentum harus bisa dimanfaatkan sama FR-nya sih, karena dia ada di bawah. Ya. Otomatis orang yang baru mendarat di situ pasti ngelihat orang yang ada di atasnya gitu, yang ada di depan mereka. Tapi Legalot sudah melemparkan sebuah granat menuju ke tim Zoom. Satu orang, masuk dong, granatnya berhasil tumbangkan satu orang. Ada Skylar juga di sana, 2 orang tumbang dari tim Zoom. Rupanya Kapten Oleng berhasil untuk menumbangkan 2 orang dari tim Zoom. Tapi kali ini 1 orang dari RRQ juga berhasil untuk di knockdown. Masih ada Bob Abdul dan seorang lagi untuk menyelamatkan dirinya, tapi 1 orang rekannya harus sudah terculik. Coba untuk melakukan perlawanan ke arah 1 orang lawannya di arah belakang sana. Legalot berhasil mendapatkan killnya. Putra di sana berhasil untuk ditumbangkan. Tapi Legalot pun ternyata di sana harus sudah terknockdown karena ada tembakan dari sniper seorang maling sangat menyakitkan. Maybe berupaya melakukan penyelamatan, Legalotnya udah turun ke arah bawah. Kali ini Pac-Man mengurung dirinya, ternyata malah Ayes yang ending seorang Legalot. Zoom-nya sudah tereliminasi. Ya, karena kesulitan sekali player-player dari tim Zoom Esports, meskipun memang mereka tadi sisa 1 orang kalau nggak salah pegang pelontar juga untuk menyelesaikan player-player dari tim RRQ Kazu, yang mana RRQ Kazu sangat menyebar sekali playernya. Di 2 bangunan itu, masing-masing bangunan ada di lantai 2 1 orang, kemudian ada di bagian bawah, kemudian juga pelontar. Apabila sisa sendiri, senjata jarak dekat cuma pelontar saja, aku rasa bakalan sulit untuk menghajar, kecuali pelontar disandingin dengan mungkin shotgun. Karena sudah kalau depan-depanan pakai pelontar bisa jadi mati dua-duanya. Kena diri sendiri juga ya. Apalagi dengan jarak yang benar-benar close range banget, itu bakal beresiko buat penggunaan pelontar dalam rumah lagi ya. Dan gua ngeliat juga tadi Dewa United ternyata udah ada di area desap juga. Ini bakal jadi bahaya buat tim dari Aura Ignis. Dan sama gue juga tadi ngeliat Ajik sempat dapetin 1 knockdown atau 1 kill atas tim yang lain. Gue nggak tahu tadi FE atau Voin, gue lupa lihat. Intinya ada tim yang lain lagi yang berhasil dikill sama Ajik dari Aura Ignis. Tapi di sini Voin ya bakal tertahan jalannya. 1 orang sudah terbang jauh melalui angkasa. Ada Mans dengan MT9 sudah dipegang, lagi dipredik dulu jarak, waktu dan kecepatan serta ledakan radiusnya oleh seorang Mans dengan perhitungan matematika nilai 8 dari gurunya. Kali ini masih belum coba dilontarkan, tapi malah Mans sudah tertembak. Jujur somehow berhasil menumbangkan 1 orang dari tim Fine yang mendekat sendirian dan menjadi free kill untuk EVOS Immortal. 1 kill pertama di menit 14 kali ini. Ya, untuk tim EVOS Immortal benar-benar merubah mungkin dari gameplay mereka di round-round sebelumnya tadi, yang mereka masih mengejar sekali. Walaupun ya kita tadi melihat mereka ada di posisi kedua nih. Ya. Mereka masih ada di posisi kedua dengan sisanya 2 round, termasuk round yang sedang berjalan ini masih ada kemungkinan mereka untuk bisa menyusul poin dari tim Dranix.
atau Dragon Phoenix yang berada di bagian atas. Makanya mereka coba untuk bermain sabar kali ini ya barangkali ya. Bahkan killnya aja di menit ke-14 tadi dia baru dapat. Nah, tumben-tumbenan kan. Tapi yang jadi masalah adalah kali ini Mansnya agak sedikit ketinggalan, sementara Aura udah mulai mantekin dari arah atas. Kita ngelihat di sana juga ada FA. Voin memanfaatkan batu kecil untuk bertahan. Di sana FA udah mulai kelihatan juga, sementara Kenji-nya udah turun dari area kapal selam rusak. Wah. Ini gimana ya? Pembagian area dari warnya ini bakal benar-benar kebagi banget, beda banget, karena kita tahu area kapal desapnya sendiri itu ada 3 lantai dan lantai ke lantainya itu jauh banget buat diakses. Ya, agak sulit juga. Kadang player yang sudah kejebak di lantai itu mau turun mau keluar itu agak bingung. Dan masalahnya seorang Ajik di sini tanpa dia sadari ada hit yang dilakukan dari arah lain, buat seorang Ajik agak sulit untuk diselamatkan nih Bigan. Yes, cukup ramai sekali, bahkan kali ini Voin berhasil mendapatkan banyak killnya. Sejauh ini masih ada 9 tim dan juga 26 yang masih hidup karena ada orang dari Dewa sudah terpulangkan, bahkan tumbang di posisi ke-9. Ada hujan granat diberikan dari tim Oregnis ke arah tim RRQ. Kazura depan sana maybe yang sudah terkena damage yang sangat menyakitkan seorang Aim God. Ada Kenji-nya juga tumbang di sana. DG di arah ini terpulangkan oleh pelontar dari seorang Uwai di arah bawah. Seharusnya Dragon Phoenix juga masih lengkap di arah desap yang ikut-ikutan juga war di arah sana. Pac-Man turun ke arah bawah. Legalo terlihat melemparkan granat ke arah tim Aura Ignis, seharusnya berhasil menumbangkan Aim God. Granat selanjutnya berhasil untuk di-kill, terus dihujani ke arah tim Aura Ignis, sang pemilik naga api. Granat terakhir sudah dilontarkan tapi hanya memberikan damage begitu saja. Legalonya sudah terkena hit, ditekan dulu sama lawannya, masih cukup sabar. Di sana Adrian berhasil menumbangkan satu orang dan Adarkia tumbang sudah. Akhirnya Aura pun tumbang karena First Rider sudah mulai cukup berani untuk naik menuju ke arah atas di waktu yang sangat tepat. Ya, padahal First Rider tadi bisa dibilang itu adalah tim kedua yang berhasil memasuki daerah ini. Tapi dari tim RRQ Kazu mereka tiba-tiba datang dan menguasai war. Walaupun ya hampir menang juga bisa dibilang, andai kata seorang Legalo tidak terdamage tadinya itu bisa jadi dia nggak menggulung-gulung medkitnya untuk menghajar player dari tim Aura Ignis. Tapi sayang sekali mereka harus tumbang juga. Ini menyisakan 4 tim lagi nih Bigan. Yes, yang mana di sini juga kita masih melihat ada Dragon Phoenix, ada Evos Immortal, ada First Rider juga, dan satu lagi seharusnya masih ada satu orang dari tim Voin 69. Yang mana kita melihat Uai berhasil mendapatkan satu player dari Dragon Phoenix. Grounding didapatkan oleh First Rider tapi harus menukik untuk melepaskan tembakan. Setelahnya masih ada jembatan yang bisa digunakan untuk turun ke arah bawah. Kalau misalkan zonanya ke arah bawah, Zeke terending rupanya di sana oleh seorang North. Jujun terkena pelontar dari tim Voin rupanya. Masih ada peluru-pelurunya. Man juga berhasil tumbangkan. Kali ini pelontar dari tim Evos Immortal sudah tumbangkan oleh pelontar dari Voin. Masih ada peluru-peluru dari seorang Kaing yang begitu menyulitkan pergerakan dari Evos, bahkan dari Dranex. Di belakangnya persis Kaing masih bisa respect, sebuah gol yang sangat luar biasa. Dia pelontarin lagi 128 damage diberikan ke arah lawannya. Masih ada waktu untuk menggunakan medkit. Mal juga berhasil untuk menambah pundi-pundi kill ke arah timnya, dan kali ini Evosnya tumbang di posisi keempat. Dragon Phoenix aduh Susana juga tumbang dan Mal harus tereliminasi. First Rider turun ke arah bawah dan oh my god, Voin yang berhasil mendapatkan buya.